Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian, bapak-bapak dan ikhwah dan anak-anak sekalian wal akhwat, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Ahad, kita sudah memasuki malam Ahad yang pertama di bulan Rabiul Awal 1446 Hijriah. Malam ini kita sudah memasuki penanggalan 4 Rabiul Awal 1446 Hijriah, dan ini adalah malam yang pertama di bulan Rabiul Awal untuk malam Ahadnya. Dan dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita bisa memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita guna sama-sama mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan ibadah-ibadah yang dicintainya, menghadiri atau mendatangi rumah dari rumah-rumah Allah, tempat yang sangat dicintainya di muka bumi ini, dan kita melaksanakan ibadah sholat berjamaah serta duduk bermajlis guna sama-sama membaca dan menelaah hadis-hadis yang datang dari Rasul yang tercinta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam buku yang beliau beri judul dengan Riyadus Shalihin min Kalami Sayyidil Mursalin. Riyadus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, min kalami Sayyidil Mursalin, yang berisikan sabda dari penghulu pemimpin para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, alhamdulillah pada pertemuan kita yang paling terakhir kita sudah menyelesaikan kitab tentang haji. Sekarang kita akan memasuki satu kitab, yaitu kitab tentang jihad fisabilillah. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa buku ini, buku Riyadhus Shalihin, fokus pembahasannya adalah pembahasan tentang keutamaan. Ya, dia adalah buku At-Targhib wa Tarhib, buku Fadail Al-A'mal, buku yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan amal-amal soleh dan motivasi untuk melaksanakannya, dan juga penjelasan tentang bahaya pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa, serta ancaman-ancaman yang diancamkan serta hukuman yang diberlakukan bagi para pelaku maksiat tersebut, yaitu yang ada dalam pembahasan kitab ini. Karena itu pembahasan tentang keutamaan, pembahasan tentang jihad adalah pembahasan tentang keutamaan jihad fisabilillah. Dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, sebagaimana biasanya ketika beliau akan menjelaskan hadis-hadis yang berkaitan dengan judul kitab atau judul bab yang beliau cantumkan, beliau memulai dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan kali ini beliau menyebutkan beberapa ayat ya. Biasanya beliau cukupkan dengan 1-2 ayat. Namun karena memang masalah jihad dalam Al-Quran sangat-sangat banyak, maka beliau cantumkan beberapa ayat. Dan hadis-hadis juga sangat-sangat banyak ya. Boleh dikata bahwa hadis-hadis tentang keutamaan satu ibadah yang paling banyak disebutkan oleh Imam Imam Nawawi dalam bukunya ini adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah jihad fi sabilillah ya, karena memang hadisnya sangat-sangat banyak. Sebelumnya kita perlu memberikan beberapa muqaddimah ya, sebelum kita masuk pembahasan tentang ayat-ayat yang dicantumkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam bukunya ini. Demikian pula hadis-hadisnya. Maka kami mau memberikan pengantar yang kami anggap penting jihad itu sendiri. Karena masalah jihad ini kadang disalah fahami oleh sebagian kaum muslimin, apatah lagi orang-orang di luar Islam. Kalau saja umat Islam sebagian salah kaprah tentang jihad, gimana lagi dengan orang-orang di luar Islam, apalagi musuh-musuh Islam yang memang sebagian sengaja ya mengeluarkan statement pernyataan yang selalu merugikan umat Islam. Dan umat Islam dalam persoalan jihad ini terbagi 3. Ada yang ya, dan 2 kutub yang ekstrim dan 1 yang pertengahan, dan itulah pendapat yang hak. Ada pandangan yang menafikan jihad dalam makna peperangan ya, ada yang mengatakan jihad itu adalah jihad sosial, jihad itu adalah kesungguhan saja dan tidak ada namanya jihad peperangan dalam Islam. Atau mungkin mereka akan mengatakan ada tapi dulu dan sudah tidak relevan di masa kita saat sekarang ini. Ini orang-orang yang mentaktil, menghilangkan makna jihad dengan makna yang hakiki, bahkan itulah makna yang hakikinya. Dan inilah diantara sebab kehinaan umat Islam hari ini, ketika makna jihad yang hakiki ini coba disembunyikan. Dan ini kadang muncul karena perasaan minder dan perasaan malu jika Islam diidentikan dengan keberanian atau Islam diidentikan dengan peperangan dan qital fi sabilillah. Padahal ada rinciannya, sehingga tidak perlu kita merasa rendah diri. Bahkan ini adalah izzah kita ketika kita membahas tentang masalah jihad dalam makna peperangan. Di kubu yang lain adalah mereka yang hanya menjadikan jihad itu makna peperangan. Dan ketika dikatakan jihad, maka mereka tidak mengetahui yang namanya jihad kecuali jihad dalam makna peperangan. Dan kubu yang satu ini kadang secara membagi buta mempraktekkan persoalan jihad dalam segala waktu dan semua tempat, yang mungkin di banyak tempat tidak perlu, bahkan tidak boleh diberlakukan makna jihad dalam makna peperangan tersebut. Inilah yang kadang muncul dari sebagian orang-orang yang terpengaruh pada pemikiran Khawarij, yang kadang secara membabi buta mempraktekkan makna jihad dengan apa yang mereka fahami, dengan pemahaman yang keliru atau pemahaman yang parsial tentang jihad. Dan pendapat yang betul tentu saja pendapat yang pertengahan, memahami jihad dengan seluruh makna yang ada, dengan mengumpulkan dalil-dalil yang ada, lalu menjelaskan jihad itu sebagaimana yang diinginkan oleh pemilik syariat, oleh Allah dan Rasulnya. Maka sebagai muqaddimah kami akan menyebutkan beberapa hal tentang jihad ini. Pertama, makna jihad. Kedua, jenis jihad. Ketiga, maratibul jihad, tingkatan-tingkatan jihad.
keempat hukum jihad, kelima marahil masyru'iyatil jihad, marhalah disyariatkannya jihad, dan yang terakhir ahdaful jihad, tujuan dan hikmah disyariatkannya jihad fisabilillah. Ada pembahasan yang sangat penting keutamaan jihad, itu nanti waktunya pada saat kita membaca ayat dan hadis-hadis masalah jihad yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya ini. Adapun makna jihad, kita masuk tentang makna jihad. Ya, makna jihad fisabilillah. Makna jihad fisabilillah secara bahasa, secara etimologisnya, jihad adalah badlul wus'i wal taqah wal jahad awil juhud, mengerahkan semua kemampuan, kekuatan dan potensi yang kita miliki untuk satu tujuan tertentu. Ya, jadi untuk satu tujuan tertentu, ketika kita mengerahkan semua potensi yang kita miliki, kemampuan dan kekuatan kita, maka itu sah dinamakan dengan jihad. Makanya para penyuluh-penyuluh kesesatan juga berjihad dalam makna bahasa. Mereka ya ala sabil syaitan, mereka berjihad di jalan syaitan, jalan kesesatan. Tapi bersungguh-sungguh, itu makna jihad secara bahasa. Adapun jihad secara syariat adalah qitalul kuffar wa qital ahlil baghi, memerangi orang-orang kafir dan memerangi para orang-orang yang zalim, termasuk di antaranya para pemberontak, ya, dan orang-orang yang melakukan maksiat yang hadnya, hukum hadnya adalah dengan memerangi mereka, hukum qital bagi mereka, dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu makna jihad yang kita maksudkan, ya. Jadi di sini agak dipersempit maknanya, bahwa jihad hukum asalnya adalah jihad dalam makna berperang fi sabilillah. Kemudian apa jenis-jenis jihad, anwa'ul jihad? Jenis jihad ini kita bisa simpulkan ada 3 berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ashabus Sunan, ya, Imam Nasa'i, Abu Dawud, Darimi, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah melawan orang-orang musyrik, bi amwalikum dengan harta-harta kalian, wa anfusikum dengan jiwa kalian atau dengan fisik kalian. Dalam sebagian riwayat bi aidikum dengan tangan-tangan kalian, wa alsinatikum dan lisan-lisan kalian, ya, lisan-lisan kalian. Jadi ada 3 jenis jihad, yaitu jihad dengan harta, jihad dengan diri kita, jiwa atau fisik, dan jihad dengan lisan kita. Ini yang paling rinci, karena umumnya kalau kita baca Al-Quran, jihad itu ada 2 yang paling sering disebutkan oleh Al-Quran. Apa itu? Bi amwalikum wa anfusikum, dengan jiwa dan harta, atau dengan harta dan jiwa, ya. Jadi kalau kita lihat urutannya dari Al-Quran, maka yang paling sering disebutkan harta dulu baru jiwa, ya, dalam masalah jihad ini. Kecuali 1 ayat dalam Al-Quran yang mendahulukan jiwa sebelum harta, yang seperti yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah, innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli dari orang-orang beriman jiwa dan hartanya untuk diberikan surga. Ya, transaksi antara Allah dengan hamba-hamba
ya dari sang pemilik hamba yaitu Allah kepada kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita dijanjikan surga, tapi kita harus mengerahkan atau menyerahkan jiwa dan harta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah maha sayangnya dan maha pemurahnya Allah kepada kita, karena Dia yang memiliki jiwa dan harta kita hakikatnya. Tapi Allah mengatakan Allah mau membeli dari kita dengan catatan ya kita menyerahkan dengan sebenar-benarnya, maka kita baru bisa mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenis jihad 3. Harta dan jiwa serta lisan, ya, lisan. Kalau cuma disebutkan 2, lisan ini dikemanakan? Ya, kalau kita cuma sebutkan 2 saja jenis jihad, lisan ini dibawa kemana? Bi anfusikum, dia masuk kepada nafs, ya, jihad bin nafs. Tapi seperti yang kita sebutkan dalam riwayat Abu Daud dan Ashabus Sunan, ya, Nasa'i, Darimi dan yang lainnya, ada kata-kata al-sinah. Berarti kalau kita mau berjihad, ini yang kita kerahkan, yaitu harta kita dengan infak fisabilillah, dan Allah sangat sering menyebutkan tentang infak fisabilillah, ya, fisabilillah, berinfak di jalan agama Allah. Dan ini lebih khusus daripada sekadar kita berinfak di jalan yang Allah ridhoi, tapi itu merupakan kewajiban pribadi dan keluarga kita. Ya, kita menafkahi diri kita sendiri untuk hal-hal yang wajib untuk kita miliki, seperti untuk pakaian kita, makanan kita, lalu kita niatkan itu karena Allah, kita cari nafkah dan kita belanjakan harta yang kita miliki untuk kita terlepas dari hal yang haram. Dengan apa yang kita miliki dari harta itu, ini juga ibadah. Kita nafkahi keluarga kita, itu juga ibadah. Tapi yang dimaksudkan dengan jihad fisabilillah bukan sekedar urusan-urusan pribadi dan keluarga kita, tapi menyerahkan harta kita dalam rangka i'la kalimatillahi hiyal ulya, dalam rangka meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu makna jihad fisabilillah dengan harta kita. Dan jihad dengan fisik atau dengan jiwa kita, ini maknanya adalah dengan fisik jika yang dimaksudkan jihad inilah peperangan, atau jika bukan, maka dengan ilmu kita, dengan apa yang kita bisa kontribusikan dari potensi yang kita miliki selain harta, ya, selain harta. Makanya disebutkan dalam sebagian riwayat biaidikum, dengan tangan-tangan kalian. Itu kalau tangan umumnya dalam persoalan apa? Persoalan qital. Juga kadang dengan tangan, bagi pemilik kekuasaan, jihad dengan tangan adalah ketika dia bernahi mungkar. Dia dengan tangannya berjihad dengan kebijakan yang ditandatanganinya untuk melarang kemungkaran umpamanya. Ini juga jihad, ya, dalam satu sisi. Bahkan Ibnu Taimiyah menyebutkan dakwah yang kita sampaikan itu juga jihad, ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam, ketika menyebutkan tentang keutamaan jihad, beliau menyebutkan bahwa dakwah dan ilmu yang kita bagi-bagikan itu juga adalah termasuk jihad bi an-nafs, ya. Karena tidak disebutkan secara khusus dengan hal itu. Maka termasuk dalamnya adalah jihad bil Quran, ya, karena dalam Al-Quran Allah juga sebutkan apa? Wajahiduhum bihi, berjihadlah dengan Al-Quran. Kalau kita mau masukkan jihad dengan Al-Quran ini, masuk kemana? Bisa masuk kepada jihad dengan fisik kita, biaidikum, atau jihad dengan bin nafs. Nah, kalau lebih dikhususkan lagi, yang ketiga yaitu jihad bi alsinatikum. Nah, ini pada dakwah, ya, dakwah, ilmu, ya, dan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi, ya, ini lebih mengerucut kepada dakwah dan taklim, ya, bi alsinatikum, atau nahi munkar yang kita lakukan, dan tidak diamnya kita terhadap keadaan kaum muslimin, atau kepada tidak diamnya kita kepada orang-orang yang menghina kaum muslimin, ya, seperti jihadnya Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu waktu dahulu, ketika kadang
orang musyrikin celah-celah Rasulullah dan mencela umat Islam, dan waktu itu belum memungkinkan untuk dilawan dengan fisik, masih lemah di Makkah. Kadang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hanya menyuruh Hasan, bangkit wahai Hasan, lawan itu ungkapan-ungkapan mereka dengan syair-syair yang membela Islam dan membela Allah dan Rasulnya. Maka Hasan bin Thabit tampil dengan syair-syairnya sebagai pemuliaan kepada Allah dan Rasulnya dan kemuliaan Islam itu. Ini juga adalah jihad dengan lisan, ya, jihad dengan lisan. Maka jangan diam, ya, ketika Islam itu dihinakan, ketika Islam difitnah. Dan makanya, ya, sebagian ulama kita mengatakan bahwa orang as-sakitu 'anil munkar kal syaitanil akhras, ya. Orang yang diam terhadap kemungkaran itu seperti setan yang bisu, ya. Lalu bagaimana kalau yang kebatilan? Itu setan yang berbicara, ya. Jadi yang bicara kebatilan itu setan yang bicara. Tapi diam terhadap sesuatu kemungkaran, padahal kita tahu dia mungkar dan kita tidak mau menyuarakannya, maka ini kasyaitanil akhras, ya, setan yang bisu. Kemudian maratibil jihad, tingkatan-tingkatan jihad. Apa tingkatan-tingkatan jihad? Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, ini termasuk ulama yang paling bagus merinci masalah jihad, adalah Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Di jilid 3 beliau rinci persoalan tentang jihad fisabilillah. Beliau sebutkan bahwa jihad itu ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Ada 4 tingkatan, ya, ada 4 tingkatan. Tingkat pertama jihadun nafs, jihad melawan nafsu kita. Yang kedua jihadus syaitan, jihad melawan setan. Yang ketiga jihadul kufar, jihad melawan orang-orang kafir. Dan yang keempat jihadul munafiqin, jihad melawan orang-orang munafik. Ini 4 tingkatan kata beliau. Dan tingkatan ini maksudnya dari paling rendah menuju ke tingkatan yang paling tinggi. Kalau kita baca dan fahami tingkatan yang beliau sebutkan ini, maka ini menjelaskan kekeliruan sebagian orang yang mengatakan jihad yang paling tinggi itu jihad melawan hawa nafsu. Dan mungkin dia akan mengatakan kepada kita sebuah hadis yang dikatakan bahwa ketika Nabi SAW telah pulang dari satu peperangan yang besar, beliau mengatakan raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah pulang, ini setelah pulang peperangan yang besar. Kita telah pulang dari peperangan kecil menuju peperangan yang besar. Lalu katanya, sahabat bertanya, wa mal jihadul akbar ya Rasulullah? Apa itu jihad besar? Ini yang kita sudah lalui, ini sudah, ya, kita sudah mati-matian, ini sudah kita kerahkan semuanya. Begitu hebat berkecamuknya peperangan. Tapi ternyata jihad kecil. Apa jihad yang besar wahai Rasulullah? Dikatakan jihadun nafs, dan bukan sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seharusnya jihadun nafs itu jihad yang paling rendah. Karena tidak mungkin kita bisa mencapai jihad peperangan yang resikonya nyawa melayang kecuali dia siap dipanggil untuk berjihad yang resikonya adalah nyawanya melayang. Ya, makanya sebagian ulama kita mengatakan man hana alaihi hayya 'alas shalah hana alaihi hayya 'alal jihad. Siapa yang tidak mempedulikan, ringan baginya, tidak peduli dengan panggilan hayya 'alas shalah, maka akan lebih susah baginya, akan lebih ringan baginya. Dalam arti mereka lebih tidak perhatian lagi dengan panggilan hayya 'alal jihad. Ya, kalau salat saja dia belum bisa kendalikan hawa nafsunya untuk bisa salat, gimana lagi kalau panggilannya panggilan jihad fisabilillah. Maka jihad itu urutannya pertama jihadun nafs, jihad dengan hawa nafsu. Apa itu jihad hawa nafsu? Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan jihad melawan hawa nafsu itu pada 4 hal.
Pertama adalah jihad untuk melawan hawa nafsu, menuntut ilmu. Ya, jadi kita sekarang ini sedang jihad melawan hawa nafsu ini. Kita kendalikan hawa nafsu kita yang malas-malas untuk belajar, malas-malas untuk mengetahui agama kita ini. Kita lawan itu untuk kita mau tahu bagaimana agama kita. Ini tingkatan paling rendah, bermujahadah untuk mempelajari agama ini. Yang kedua, jihad untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Ini masuk jihadun nafs juga. Jadi setelah kita belajar, ada tantangan selanjutnya, sungguh-sungguh untuk mengamalkan. Karena ada orang yang keasyikan, ya, dia nyaman, suka memang ilmu, tapi ketika sampai perintah untuk beramal malas-malasan. Ya, maka setelah kita menikmati ilmu, kita fahami, kita hafalkan, maka tugas kita selanjutnya adalah kita amalkannya. Yang ketiga kata Ibnu Qayyim adalah jihad untuk mendakwahkan ilmu tersebut. Jihad untuk mendakwahkan ilmu tersebut. Jadi setelah kita belajar, kita mengamalkan, maka bagi-bagi apa yang telah kita pelajari, zakatkan ilmu itu. Addu zakatal ilm fa inna zakatal ilmi nashruhu. Tunaikan zakat, karena zakatnya ilmu adalah bagikan ilmu itu. Yang sebagaimana harta, kita sudah miliki harta, kita bagi harta kita, itu zakat. Maka demikian pula ilmu. Ilmu tidak boleh kita bakhil dengannya, bagi-bagi apa yang kita ketahui walaupun satu ayat. Balighu anni walau ayah. Dan yang keempat kata beliau, berjihad untuk bersabar. Al-jihadu al-sabr, ya, berjihad untuk bersabar. Bersabar apa? Bersabar untuk itu semuanya. Belajar, mengamalkan, dan mendakwahkannya. Tampaknya ini beliau ambil dari surat Al-Asr, ya. Dan ini juga yang disebutkan oleh Al-Mujaddid Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam Al-Usulul Thalathah beliau, ya. Ini jihad melawan hawa nafsu. Jadi ini jihad kita melawan hawa nafsu. Lalu jihad melawan syaitan. Lihat, jihad melawan syaitan. Kita jihad melawan syaitan karena syaitan inilah musuh kita yang paling nyata. Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Setan itu adalah musuh yang paling nyata bagi kita. Maka jadikan, gimana jadikan musuh? Jangan ikuti kemauannya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan untuk menggelincirkan kita. Maka jihad melawan setan. Kalau ada mengatakan jihad melawan setan, apa bedanya dengan jihad melawan hawa nafsu? Ya, jihad melawan hawa nafsu jamaah sekalian, kadang setannya sudah menyerah, tapi kita tidak bisa mengalahkan diri kita sendiri. Ada jihad melawan hawa nafsu, ya. Makanya setan kan itu minal jinnati wan nas, ya. Jadi ada kalangan jin. Ini setan ini yang dimaksudkan setan jin ini, ya. Setan yang kita tidak lihat, kita melawannya, kita tidak ikuti kemauannya. Kalau ada bisikan-bisikannya, maka kita melawannya. Itu jihad tingkatan kedua. Jihad tingkatan ketiga adalah jihad melawan orang kafir. Qital, melawan orang-orang kafir. Dan uniknya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menjadikan jihad yang tertinggi jihad melawan orang-orang munafik, ya, jihad melawan orang-orang munafik. Boleh jadi wallahu alam beliau sebutkan jihad melawan munafik tingkatan paling tinggi melebihi jihad kepada orang-orang kafir, karena orang munafik itu lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Musuh dalam selimut, kadang bersama kita hanya untuk menggembosi kaum muslimin untuk tidak ikut dalam perjuangan, ya kan mereka gitu. Sudah tidak ikut peperangan dengan berbagai macam alasan-alasannya. Inna buyutana aurah, tidak ada yang menjaga rumah kami. Ya, la tanfiru fil har, terlalu panas cuaca. Ya, nantilah kalau musim dingin baru kita mau pergi perang. Ya, banyak alasannya orang kafir, orang munafik disebutkan dalam Al-Quran. Jadi banyak alasan. Tapi kalau ikut juga, ikut dia menggembosi kaum muslimin, dia bisik-bisikan, enggak usah. Ya, sampai sedikit demi sedikit menyusut jumlah kaum muslimin. Lalu nanti dia lihat siapa yang menang. Dia kalau orang Islam yang menang, dia tampil bahwa saya bersama dengan kalian. Tapi kalau orang kafir, dia bilang saya sebenarnya sama dengan kalian. Ya. Tadi saya sudah berhasil, ya, bikin orang pulang, ya, tidak ikut berjihad. Ini memang musuh
dalam musuh yang paling berbahaya. Karena itu dia adalah jihad yang paling tinggi. Walaupun ya dengan orang munafik ini kebijakan yang ditempuh oleh Nabi kita SAW dibantah, dilawan, tapi tidak dibunuh, ya. Karena hatta la yaqulan nasu inna Muhammadan qatal ashabah, ya, supaya orang tidak menyebarkan isu, lihatlah ajaran Islam itu. Dia jangankan kita ya, musuhnya, teman-temannya saja dia bunuh, ya. Padahal sebenarnya mereka adalah orang munafik. Karena itu kebijakan Rasulullah, orang munafik dibiarkan, ya, dan tidak diapa-apakan, walaupun selalu diingatkan fahdharhum, ya, untuk berhati-hati, atau fahdharuhum, berhati-hati dengan mereka. Kemudian hukum jihad. Hukum jihad, hukum jihad dalam makna yang lebih khusus, ya. Jadi makna yang lebih khusus yaitu peperangan, ya. Karena kalau tadi jenis-jenisnya ya tergantung keadaan, ya. Umpama jihad menuntut ilmu itu sangat tergantung bagaimana kebutuhan ilmu tersebut. Tapi secara khusus kalau jihad dalam peperangan yang dimaksudkan, hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah, yaitu wajib bagi kaum muslimin bagi sebagian kaum muslimin ketika jumlahnya sudah mencukupi. Kifayah dari kata-kata kafa yakfi kifayatan, ya. Maka ketika sebagian kaum muslimin berjihad dan jumlahnya sudah mencukupi, sudah memadai, maka sudah hilang kewajiban bagi yang lainnya, dan pahala tentu saja bagi yang berjihad. Itu hukum asal dari jihad fisabilillah, tidak fardu ain, ya. Maka seperti saudara-saudara kita di Palestina berjihad membela Baitul Maqdis, sebenarnya hukumnya itu fardu kifayah, ya. Tapi jika saja jumlah itu tidak mencukupi, tidak memadai, ternyata keadaan belum kondusif, mereka masih terbantai dan masih terancam tanah suci Baitul Maqdis tersebut, maka kewajibannya terus berlanjut kepada yang paling dekat sampai betul-betul sudah tertunaikan, ya, jihad fisabilillah dengan orang-orang kaum muslimin yang ada dengan jumlah yang sudah mencukupi. Kalau tidak, maka berdosa semuanya, ya. Allahul musta'an. Hukum jihad yang fardu kifayah ini bisa berubah menjadi fardu ain pada 3. Yang pertama, ketika kaum muslimin itu diperangi, ya, atau diserang, dijajah kampung kita, negeri kita, bahkan rumah kita dimasuki oleh orang yang mau merampas milik kita, maka di sini hukumnya fardu ain. Kita membela milik kita, kita membela negeri kita. Ini fardu ain. Tidak boleh kita bilang kamu saja, ya. Semua yang ada di situ ketika diserang maka harus membela tanah kaum muslimin. Yang kedua adalah ketika sudah masuk dalam front jihad, medan jihad. Jadi asalnya siapa yang mau? Tapi ketika kita sudah bilang mau dan sudah berada di medan, maka tidak boleh lagi kita lari dari medan peperangan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfa fala tuwalluhumul adbar. Ya, wahai orang beriman, jika kalian sudah bertemu dengan musuh, maka jangan lagi lari ke belakang. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahizan ila fi'ah faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Ya, jadi siapa yang lari dari medan peperangan kecuali untuk bergabung dengan pasukan yang lainnya atau untuk satu siasat taktik yang baru, kalau bukan karena ini, memang lari saja karena takut, maka dia telah lari untuk mendapatkan kemurkaan yang besar di sisi Allah, dan dia akan
masuk ke neraka jahanam yang merupakan tempat yang paling buruk. Dan ketika Rasulullah menyebutkan dosa-dosa yang paling besar, beliau mengatakan at-tawalli, termasuk 7 dosa yang paling besar, tawalli yaumaz zahaf, lari dari medan peperangan, ya. Jadi hukum yang tadinya fardu kifayah, tapi kita sudah siap, kita sudah berada di situ, maka tidak boleh lagi mundur ke belakang, ya. Jadi ketika kita sudah berada di tempat, maka tidak boleh lagi mundur ke belakang. Dan yang ketiga adalah ketika adanya istighfar. Apa itu istighfar? Perintah dari komandan, perintah dari pimpinan, entah secara keseluruhan semuanya, jadi semuanya diperintahkan, atau kepada orang khusus. Ya, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillah saqaltum ilal ard. Ya, dan dalam ayat yang lanjutannya Allah mengatakan infiru khifafa wa thiqala, ya. Jadi kenapa kalian kalau sudah disuruh, kalian merasa berat kaki ini untuk diangkat? Ya, araditum bil hayati dunya minal akhirah. Apakah kalian lebih suka kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Dan termasuk ketika ditakyin khusus, ya. Jadi mungkin yang dibutuhkan cuma 10 orang. Ditanya siapa yang mau? Ada permintaan jihad fisabilillah, 10 orang. Semua pada nunggu siapa yang kira-kira, ya. Mudah-mudahan ada. Tidak ada juga, ya. Lalu ada yang 5 orang, 5 lagi, tinggal 5, belum ada juga mau. Maka pemimpin khalifah kaum muslimin atau pemimpin kaum muslimin langsung tunjuk 5 yang tersisa, fulan. Kalau sudah ditunjuk, dia bilang jangan saya, ini temanku saja, ya. Tidak ada yang seperti itu, ya. Makanya dalam perang Ahzab, ketika Rasulullah mengatakan siapa yang mau pergi ke musuh sana, ini kan perang Ahzab panjang sekali ini, dia tahu apa yang akan dilakukan oleh musuh, ya. Dan para sahabat sudah ketakutan yang wazulzilu zilzalan syadida, ya. Lalu badai dan sebagainya banyak terjadi. Akhirnya Rasulullah membuat kebijakan, siapa yang berani 1 orang pergi ke sana, ya, nyusup ke sana. Ini tantangan yang berat. Di sana ada Abu Sufyan yang masih jago-jagonya di kalangan kaum musyrikin, pemimpin waktu itu. Semua pada, ya, takut, ya. Ada juga sebagai manusia biasa. Tapi akhirnya Rasulullah mengatakan, kalau begitu saya tunjuk, kum ya Hudzaifah, naik wahai Hudzaifah, antum. Hudzaifah dia bilang, kenapa saya Rasulullah? Ya. Beliau langsung tampil, tawakal Allah. Itu namanya istighfar ketika sudah ditunjuk langsung oleh pemimpin. Maka itu wajib secara ain bagi dia, ya. Jadi tidak seluruh kaum muslim itu selalu ikut perang, ya. Bahkan kadang ada yang ditunjuk, Utsman ditunjuk untuk jaga keluarganya atau jaga, ada kadang seperti itu. Ali juga kadang tidak ikut, ya, walaupun kalau ikut dia selalu jadi komandan. Jadi kadang ada memang kebijakan-kebijakan khusus, itu hak dari para pemimpin. Terakhir, jamaah sekalian, ya sebelum terakhir, marahil masyru'iyatil jihad, marahil tahapan-tahapan disyariatkannya jihad. Jihad pada periode Mekah tidak ada dalam makna jihad bil qital. Ya, jadi jihad waktu itu tahapannya memang dilarang, bahkan mengangkat senjata dilarang. Yang ada ayat-ayat tentang wasbir, wa'fu anhum, maafkan dan bersabarlah, ya. Atau jihad dengan Al-Quran dulu, fala tuti'il kafirina wajahiduhum bihi jihadan kabira. Permantap dulu tauhid, permantap Al-Quran. Marhalah yang kedua adalah hijrah fisabilillah. Hijrah fisabilillah, karena sudah begitu berat tantangan dakwah ini dan susah untuk bisa melaksanakan ibadah, maka hijrah fisabilillah. Jadi praktis belum ada jihad selama periode Makkah. Dan yang ketiga, izin yang Allah berikan kepada kaum muslimin khusus bagi mereka yang diperangi.
khusus bagi mereka yang dizalimi. Istilahnya jihad difa'i, ya, jihad defensif, ya, pertahanan, mempertahankan diri. Dan itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, awal ayat yang membolehkan, ya, diizinkannya jihad dalam surat Al-Hajj, ya, ayat 39 dan 40. Udina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir, ya. Allah mengizinkan orang-orang yang diperangi untuk berjihad fi sabilillah karena mereka telah dizalimi. Dan yang keempat, jihad kepada kaum musyrikin secara umum, ya, jihad ofensif sudah, ya, kepada mereka-mereka yang menentang Islam, menentang ajaran Islam, yang memerangi umat Islam dan didakwahkan agama ini kepada mereka semuanya. Itu jihad yang totalitas ketika umat Islam tentu saja kuat, yang memiliki kemuliaan. Terakhir, ahdaful jihad, tujuan jihad. Ini perlu difahami agar orang tidak salah kaprah tentang jihad, ya, bahwa mereka mengartikan jihad ini cuma adalah pelampiasan hawa nafsu untuk mendolimi orang atau untuk menumpahkan darah, ya, dan ya, perkataan-perkataan yang miring yang mereka sebarkan, ya, tentang kaum muslimin. Padahal jihad kaum muslimin adalah perang suci yang sangat mulia. Makanya tidak ada agama, ya, atau tidak ada syariat yang mengajarkan adab-adab jihad sebagaimana ajaran Islam, ya. Nanti akan kita baca adab-adab jihadnya juga, ya, akan ada dalam hadis-hadisnya bagaimana jihad dalam Islam begitu tinggi, ya, adab-adabnya. Tidak boleh mendolimi, tidak boleh sembarang, ya, yang dibunuh, dan cara membunuhnya cara yang terbaik. Tidak ada di sana mutilasi dan yang lainnya, semua adalah dengan cara-cara yang beradab, ya, yang diajarkan oleh syariat Islam. Bahkan dalam perjalanan jihad pun pohon-pohon tidak boleh ditebang, tidak boleh diganggu-ganggu, ya, dan tidak boleh merusakkan bangunan dan seterusnya. Itu jihad yang diajarkan oleh Islam. Maka sebenarnya apa tujuan dari jihad fisabilillah? Pertama adalah tujuannya untuk membela diri kita, ya, membela diri. Seperti yang disebutkan tadi, ya, kita seorang muslim tidak cari musuh, tapi ketika datang musuh tidak boleh kita pengecut, tidak boleh kita penakut. Kita harus membela diri kita. Bahkan dalam rumah kita kalau didatangi pencuri yang memaksakan, Rasulullah mengatakan man qutila duna mali fahuwa syahid. Siapa yang membela hartanya ketika mau dirampas oleh pencuri, oleh perampok, maka dia dibunuh, mati syahid dia. Dan kalau dia membunuh secara terpaksa, ya, karena berkelahi, ya, dia saling berusaha untuk mempertahankan diri, dan ternyata yang mati adalah orang yang mau rampas hartanya, maka tidak ada hukuman bagi dia untuk kafarat atau hukuman qisas, ya. Darah dari orang yang mau menjajah atau yang mau mengambil itu darah percuma, tidak ada harus membalas, ya, tidak ada qisas padanya. Jadi tujuannya adalah untuk membela diri kita, ya, membela diri dan kehormatan kita. Yang kedua, tujuan dari jihad fisabilillah adalah membela kehormatan orang-orang yang lemah, kaum duafa, ya. Mereka-mereka tertindas, mereka-mereka terzalimi. Kewajiban kita untuk membela mereka. Dalam surat An-Nisa ayat 75 Allah mengatakan, "Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minal rijali wan nisa wal wildan alladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati allati zalimi ahluha." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa kalian tidak mau berjihad fisabilillah? Padahal kalian tahu di sana ada kaum mustad'afin, mereka-mereka yang tertindas dari kaum lelaki, orang-orang yang sudah tua, dan kaum wanita dan anak-anak kecil yang selalu saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memiliki kemampuan kecuali senjata doa saja. Apa doa-doa mereka, orang yang tertindas? Mereka mengatakan, Rabbana akhrijna min hadhil qaryah. Ya Allah, keluarkan kami dari kampung negeri yang az-zalimi ahluha, yang telah zalim penduduknya.
Jadi mereka-mereka yang tertindas di negeri-negeri mereka. Ya, waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Ini membela mereka. Ya, maka membela saudara-saudara kita yang lemah, ya, itu adalah di antara ahdaf jihad fi sabilillah. Dan di antara hadaf jihad fi sabilillah adalah untuk dakwah, ya, untuk menyebarkan dakwah. Untuk menyebarkan dakwah. Karena dakwah ini kita tujukan kepada semuanya. Dan sebagian orang, ya, tidak mempan ketika dakwah bil hikmah, ya. Kan dalam dakwah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Apa yang terakhir? Wajadilhum billati hiya ahsan. Itu dalam surat An-Nahl. Tapi dalam ayat yang lain, surat Al-Ankabut, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladziina zalamu, ya. Jadi hikmah, mau'izatil hasanah, lalu diskusi, debat bahkan dengan cara yang bagus. Tapi ada juga orang yang tidak mempan seperti ini. Kadang perlu kita tampilkan saja kekuatan, ya. Kemudian kalau kita sudah tampilkan kekuatan umat Islam, sudah takut-takut langsung masuk Islam. Alhamdulillah, tujuan kita masuk Islam semuanya, bukan tujuan kita mau menghabisi mereka. Dan alhamdulillah, agama ini di antara khasais Rasulullah, nusirtu birra'b masirata syahr. Saya ini ditolong oleh Allah dengan rasa takut yang dimunculkan kepada musuh dalam perjalanan 1 bulan. Belum sampai Rasulullah 1 bulan, nanti dikatakan akan tiba 1 bulan lagi pasukan Rasulullah. Maka orang kafir, kok gitu, kita masuk Islam saja, takut kita berhadapan, ya. Itu dulu gitu, ya, ketika umat Islam mulia, ya. Jadi tujuannya adalah dakwah, bukan tujuannya untuk apa-apa. Makanya dalam jihad fisabilillah mereka tidak langsung berperang, mereka tawarkan dulu agama. Dan kalau tidak mau pun ada yang namanya jizyah, ya, ada namanya jizyah, tidak dipaksakan, ya. Itu tujuannya dakwah. Karena apa tujuannya dakwah? Ya, kita mau menyelamatkan mereka dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita inginkan bersama dengan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hadaf dari jihad fi sabilillah adalah untuk mengangkat kemuliaan agama ini, ya, mengangkat kemuliaan agama ini. I'la kalimatillahi hiyal ulya. Karena jika jihad ditinggalkan, maka umat hina. Ya, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa taraktumul jihada sallatallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu minkum hatta tarji'u ila dinikum. Ketika kalian sudah meninggalkan jihad fisabilillah, maka kalian akan hina, dan kehinaan itu tidak akan dicabut dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian berjihad fisabilillah. Dan Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, al-islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahkan ketinggiannya. Dan hadis ini, hadis yang diriwayatkan Imam Daraqutni dari Aid bin Amr, ini ditempatkan dalam kitab tentang jihad. Islam tinggi dengan jihad fisabilillah. Dalam hadis Tirmidzi dikatakan wa dhilwatu sanamihi al-jihadu fisabilillah. Rasulullah mengatakan rasul amr Islam, urusan yang paling penting bagi seorang muslim adalah Islam itu sendiri. Wa amuduhu, tiangnya adalah salat. Amuduhu salat. Wa dhilwatu sanami al-jihadu fisabilillah. Puncak dari bangunan itu adalah jihad. Artinya kita bisa sampai pada puncak dengan jihad fisabilillah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 kali dalam Al-Qur'an, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Untuk apa? Yuzhirahu 'alad dini kulli. Untuk izhar, ditinggikan agama ini di atas segala agama yang ada. Coba antum perhatikan 3 ayat ini, di mana terdapat ini? Pertama di surat Taubah tentang jihad ayat 33, ya. Kedua di surat Al-Fath ayat ke-28 juga terkait dengan jihad. Dan yang ketiga tentang di surat As-Saff ayat ke-9 juga tentang jihad. Artinya izharuddin, mulianya agama ini, tingginya agama Islam, mencapai puncaknya kemuliaannya, dihormati, disegani
ketika kita berjihad fisabilillah. Namun ketika umat Islam meninggalkan jihad, bahkan kadang mengemis-ngemis kepada kaum kufar, tidak memiliki wibawa, bahkan hina di hadapan mereka, maka itulah yang diibadatkan Rasulullah. Kita bagikan hidangan yang dikerubuni oleh orang-orang yang rakus, lagi lapar. Kita memiliki potensi alam yang luar biasa, makanya kita diibadatkan seperti hidangan yang dikerubuni oleh orang-orang yang kelaparan dari segala penjuru, dan sudah hilang rasa takut mereka kepada kita, dan kita diberikan al-wahan, rasa takut. Apa itu? Hubbul dunia, cinta dunia, wa karahiyatul maut, takut mati. Dalam sebagian riwayat wa karahiyatul qital, takut berperang, takut jihad fisabilillah. Maka jemaah sekalian, jihad ya dengan seluruh maknanya adalah kemuliaan ya. Jadi sekali lagi, tentu saja masing-masing ada tempatnya, likulli maqam maqal ya, tapi kita perlu memahami jihad secara komprehensif dan tidak kita memahami secara parsial, agar ya kita tidak salah dalam menempatkan ya. Kita memaknai jihad secara menyeluruh, tentu saja di tempat-tempat yang aman. Alhamdulillah, kita sangat syukuri kepada Allah ya. Kita harus selalu punya niat untuk berjihad, niat untuk mati dalam perjuangan. Man mata ya, akan disebutkan nanti hadisnya ya. Tapi tidak boleh juga kita meminta-minta peperangan ya. La tatamannu liqal ulu was'alullah al-afiyah. Kalau kita sekarang alhamdulillah, jihad kita di Indonesia ini, di negeri kita yang kita cintai ini, jihad dengan dakwah, jihad dengan tarbiyah, jihad dengan memberikan pencerahan-pencerahan kepada umat, jihad dengan jihad sosial ya, dengan harta kita dan seterusnya. Maka jangan kita bilang begini sih ya, kapan bertemu dengan musuhnya kita buat dulu chaos ya. Ini tidak boleh. La tatamannu liqal ulu, jangan cari-cari musuh. Was'alullah al-afiyah, minta pemaafan dari Allah. Tapi kalau Allah takdirkan wa idza laqitumuhum fathbutu, tapi kalau sudah ketemu jangan lari ya. Kita tidak cari musuh, tapi kalau sudah ketemu, prinsip kita sabat dan tidak lari. Ini harus dipahami ya tentang masalah jihad ini, dan hadis-hadis yang atau ayat yang ke depan insyaallah kita akan bahas ya tentang ini. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ada hadiah. Pertama, sebutkan keutamaan. Ada tadi disebut jihad bil lisan deh. Ada ya? Ada sebutkan satu hadis tentang keutamaan jihad bil lisan. Bahkan dikatakan bahwa dia termasuk jihad yang paling afdal. Tadi kita tidak sebutkan, tapi siapa tahu ada antum tahu. Fadhal. Biar yang punya banyak parfum ya jawab saja ya. Seorang lihat-lihat apa hadiahnya ya. Siapa? Fadhal. Fadhal. Ya. Yang bilang bahwa jihad dengan lisan ini termasuk jihad yang paling afdal. Tadi. Ada yang tahu? Ada disebut jihad situ? Berubah kemungkinan lisan. Ya. Tidak disebutkan tentang jihad itu. Ada hadis yang jelas disebutkan dialah jihad dan dikatakan di afdal jihad. Betul. Sini ke Ustaz Masyhur ya.
Iya, ahsantah. Ustaz. Barakallahu fiik. Ini namanya Ustaz Masyhuri Maya. Masyhuri Tanri, ya. Afdhul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Yang seafdal jihad kalimat yang hak yang kita ucapkan menasihati pemimpin yang zalim, ya. Satu lagi, semua anak-anak kita, ya. Apa jihad kita sekarang? Ya, ini kan jihad ini wajib yang tidak pernah berhenti kewajibannya. Al jihadu madin ila qiyamis sa'a, jihad Abu Daud. Jihad ini kewajiban yang terus berlanjut. Kalau kita saat sekarang ini jihad kita, apa jihad kita hari ini? Ya, ya, menuntut ilmu salah satunya, masya Allah. Jadi, ya, baik. Kalau kita, ya jadi jangan bilang kita tidak pernah kita jihad. Yang soal kita sudah berjihad, ya kita berjihad. Jadi jihad ini masing-masing punya jihad. Di manapun posisi kita, mari kita berjihad. Ya, jihad dalam makna bahasa tadi dan jihad dalam makna syar'i dengan semua yang telah kita sebutkan. Tentu saja tidak boleh kita lupa jihad yang asal yang telah ditunaikan kewajibannya mewakili kita semua oleh saudara-saudara kita di Palestina. Kita dukung mereka dengan apa yang kita bisa miliki, paling tidak dengan harta kita. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh mujahid fisabilillah, maka berarti dia telah ikut terlibat dalam jihad. Ya, semoga ini kontribusi yang sedikit yang kita bisa berikan untuk saudara-saudara kita yang membela tanah suci Palestina di sana. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.